Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini kami sampaikan bahwa channel kita ini berubah nama menjadi Bahrul Hamid, yang berartikan lautan paling dalam. Insya Allah kita akan membahas topik-topik yang berkenaan dengan Al-Quran sebagai ilmu secara mendalam mengikuti penjelasan Al-Quran itu sendiri. Assalamualaikum Ustadz, sehat Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bahri? Alhamdulillah sehat juga Ustaz. Dan semoga pemirsa semua juga dalam keadaan sehat walafiat. Jika ada yang sedang sakit, mari kita sama-sama mendoakan semoga diberikan kesembuhan. Amin. Amin. Ustaz, Ya, pada spanduk kita bertulisan Al-Quran itu sebagai ilmu peradaban. Penjelasannya bagaimana Ustaz? baik. Al-Quran sebagai ilmu peradaban itu yang dimaksud adalah Al-Quran Allah ajarkan kepada manusia bukan hanya sekedar mengatur hubungan vertikal dengan Allah saja, tapi jauh dari itu. Allah ajarkan Al-Quran itu adalah untuk membangun peradaban manusia di bumi ini agar manusia bisa menikmati kehidupan yang bahagia, aman, tentram, gemah, rifah, luh jinawi, bahagia lahir batin. Al-Quran sebagai ilmu peradaban sesuai dengan penunjukan Allah terhadap manusia, bahwa Allah menciptakan manusia itu sebagai penguasa di bumi, sebagai khalifah. Jadi Al-Quran itu diberikan kepada manusia sebagai penguasa bumi, tidak lain adalah untuk mengatur peradaban. Nah, inilah yang jauh dari sentuhan dalam kajian-kajian di tengah-tengah masyarakat, sehingga seolah-olah terlihat bahwa Islam itu, bahwa Quran itu hanya mengatur masalah-masalah hubungan dengan Allah saja, masalah-masalah pencarian pahala, masalah-masalah penghapusan dosa. Itu. Nah, ini dapat kita lihat pernyataan Allah yang disampaikan oleh Rasulnya Muhammad SAW di dalam surat yang kedua ayat ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku menciptakan manusia di muka bumi sebagai khalifah. Sebagai khalifah, tugasnya adalah memakmurkan bumi. Wastakmarakum fiha. Agar kalian memakmurkan bumi itu menurut tuntunan dan aturan Allah. Maka andaikan manusia mau membangun peradaban dengan ilmu Allah ini, dengan Al-Quran, ya, maka Allah jamin kepastian hidup bahagia dunia dan akhirat. Allah pasti jamin keadilan, Allah pasti jamin kebahagiaan dan ketentraman, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah dalam menyampaikan Al-Quran ayat 96 surat yang ke-7 Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Andaikan penduduk satu negeri, penduduk satu negara mau membangun peradaban dengan ilmu Allah ini, Al-Quran, sesuai yang disunnahkan oleh Rasulnya, maka Allah akan berikan kemakmuran, bebas dari bencana darat, laut, dan udara. Memberi keamanan. Karena di dalam Al-Quran itu memberikan segala ilmu peradaban yang dibutuhkan oleh manusia, dan termasuk ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh manusia. Walakin kadzabu fa akhasnahum bima kanu yaksibun. Tapi karena kebodohan manusia menutupi akal sehatnya, dia menolak rancang bangun peradaban yang Allah ajarkan. Maka manusia itu hidup di dalam naungan azab multidimensi, darat, laut, dan udara. Sebagaimana yang kita rasakan di seluruh pelosok dunia sekarang ini. Nah, begitu, Bahri. Oke Ustaz. Terus ilmu peradaban itu mencakup tentang apa saja Ustaz? Ilmu peradaban ya ilmu yang dibutuhkan dalam membangun satu sistem peradaban. Di antaranya ada ilmu ideologi, ilmu politik, ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu pertahanan dan keamanan, kemudian dan ilmu lain termasuk ilmu teknologi, teknologi pertanian gitu. Iya, ada ilmu tentang pertanian, ilmu tentang pertambangan,
ilmu tentang transportasi darat, laut, dan udara, dan ilmu peternakan. Pokoknya semua ilmu yang dibutuhkan oleh manusia Allah ajarkan dalam Al-Quran formulanya. Jadi ilmu yang menunjang kemakmuran yang lainnya itu contohnya seperti apa, Ustaz? Ya misalnya ilmu pandai besi, ya ilmu pandai besi itu diajarkan melalui sunnah Nabi Daud, ya ditundukkan gunung-gunung. Artinya gunung-gunung itu ditundukkan kepada manusia agar manusia bisa berpikir, melakukan penelitian ada apa di gunung itu. Nah ternyata yang banyak menggali itu adalah mereka-mereka yang di sebelah, sehingga pertambangan itunya munculnya dari sana. Iya. Nah, kemudian ada ilmu kelautan, itu sudah diajarkan sejak sunnahnya Nabi Nuh. Itu Tentang kisah Nabi Nuh gitu. iya. Kemudian tentang ilmu penerbangan itu sebenarnya sudah diajarkan kepada Nabi Sulaiman. Berarti semuanya itu memang sudah diajarkan semua ya, Ustaz? Iya. Tinggal kita yang memahami. Tinggal kita bagaimana kita memikirkan dan menghayati Al-Quran, bukan hanya mengatur masalah-masalah ibadah yang begitu-begituan. Ya, jauh dari itu, karena Allah itu adalah Raja. Sebutan dalam Quran Malikin Nas. Nah, khalifahnya kita. Nah, khalifah kita itu tentu kita membangun peradaban dengan sistem pemerintahan atau kekhalifahan. Ini yang sangat disayangkan dalam kajian-kajian di pondok-pondok pesantren, tidak ada kajian-kajian tentang itu. Sehingga kita umat Islam tidak punya peradaban, tidak punya budaya, ya, tidak punya teknologi yang kita menemukan sendiri, atau setidaknya kita menggali yang sudah ada dan yang tidak ditemukan oleh orang lain, ya kita lanjutkan melakukan itu. Jadi teman-teman, untuk pembahasan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga teman-teman semua bisa mengambil hikmah atau pelajaran yang kami sampaikan tadi. Jika teman-teman mempunyai pertanyaan atau mungkin ada sebagian materi yang kurang jelas, teman-teman bisa request di kolom komentar, biar bisa kami buatkan videonya di video-video selanjutnya. Oke teman-teman, sekian dulu videonya, kami tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.